شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallallahul alaihi wasallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tattaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba lillahi ta'ala aksara zikrahu wa samatuhu ayyadhkurahu Allah ta'ala bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilul lahul jannah ma'al anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimahu bi ru'yatil jamalihi. Wa man ahabba nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aksara minas salati alaihi wa tamratuhul wusul ila syafa'ah wa suhbatihi bil jannah. Wa qala ulama wa namatul itma'ati bihisaniyah wa iksaru sholati alaih. Wa ma'namallahu ma'lahu bi muradi hadratil mukarramun para alim para ulama bilusus guru min hadat dua ketua DKM dan segenap jamaah sholat subuh yang dirangkai setelah sholat kita langsung duduk untuk melaksanakan taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari mulai bangun tidur, lalu kita beranjak dari tempat tidur menuju tempat membersihkan badan atau tempat kamar mandi, setelah itu kita mengambil air wudhu, dan setelah itu kita pun melaksanakan beberapa sholat yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya sambil menunggu datangnya waktu subuh, kita laksanakan sholat tahajud, kita laksanakan sholat witir, dan juga sholat-sholat yang lain. Lalu ketika mendengar suara azan, maka itu adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah. Maka tidak sulit kami untuk melangkah, tidak berat kami untuk melangkah. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai ke tempat ini dengan membawa beberapa manfaat, maslahat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang mendengar azan lalu dia langkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya Allah ampuni 10 kesalahan, lalu Allah tulis 10 kebaikan setiap langkahnya, dan Allah akan angkat 10 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini adalah anugerah yang tidak terhingga. Ketika kita datang ke masjid, lalu kita laksanakan beberapa sholat, salah satunya tahiyatul masjid ketika masih ada waktu, dan ketika pun sudah mepet sebelum memandangkan iqamah, maka kita melaksanakan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, atau yang sering juga disebut sholat fajar. Tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, barang siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, khairud dunya wa ma fihi, maka baginya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu kita pun mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW, yaitu menggunakan aurat
wirid yang tentunya bacaan-bacaan yang kita baca mau mulai itu tasbih, tahmid, takbir, dan juga beberapa ayat-ayat Allah yang lainnya atau doa-doa khusus ya bagi kita setelah sholat. Insyaallah ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah semata-mata, tidaklah seseorang mengucap sesuatu yang baik-baik kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib segala bentuk kebaikannya, dan tidaklah semata-mata mengucap ucapan-ucapan yang buruk bagi seseorang kecuali akan dicatat keburukannya oleh malaikat akhir. Maka baik insyaallah, jadi kita selepas tidur dari mulai bangun tidur sampai saat ini, kita yakin tidak ada perbuatan yang membawa maksiat, tapi insya Allah membawa maslahat dan manfaat. Apalagi ditambah lagi kita ini bukan merasa bodoh, akan tetapi merasa bahwa kewajiban thalabul ilmi itu tidak bisa ditawar seperti halnya kewajiban sholat. Kewajiban sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi orang yang telah akhir balik. Akan tetapi ketika perintah thalabul ilmi tidak menunggu akhir balik, ya, tidak menunggu sampai balik. Utlubil ilma minal mahdi ilalah, tuntutlah ilmu dari buaya sampai dia makan. Ya, artinya kewajiban thalabul ilmi ini lebih dahulu, lebih awal kita diperintahkan sebelum kita masuk balik, karena tujuannya adalah ketika masa kita sudah balik, maka bukan hanya sekedar untuk melaksanakan, akan tetapi setiap pelaksanaan ibadah yang kita lakukan tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan umur panjang, sehat walafiat, dan tetapnya iman Islam. Tidak terasa hari ini sudah memasuki tanggal 4 di bulan Rabiul Awal, bulan di mana sebetulnya bukan bersejarah hanya untuk umat Islam, tetapi satu rahmat untuk seluruh alam. Karena Rasul diutus ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu bukan kalimat dari ulama, bukan dari wali, tapi Allah sendiri yang menyampaikan melalui ayat tersebut bahwa tidak semata-mata Rasulullah diutus ke muka bumi ini kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bahasa orang sini katanya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh luar biasa. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, walaupun sudah ada di akhir zaman. Karena umat Rasulullah ini adalah umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain, dan yang paling mulia di antara umat-umat yang lain, sehingga tidak akan masuk umat-umat nabi-nabi yang lain ke dalam surga kecuali setelah umatnya Rasulullah masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan hanya memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan nabi-nabi yang lain pun disyafaati oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah anugerah, bukan anugerah yang kecil, tapi anugerah yang luar biasa. Makanya dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah," jaminannya, "wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti kamu, karena orang yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu. Maka seseorang yang masuk Islam lalu dia melaksanakan syariat Islamnya, itulah yang termasuk jaminannya Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Seluruh umat itu akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau, orang yang enggak masuk surga. Qila man aba ya Rasulullah, siapa ya Rasul orang yang kagak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti ajaranku, agamaku, dan syariat yang aku bawa dengan sempurna, maka itulah orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man asani, tapi sebaliknya orang-orang yang ingkar terhadap agama dan ajaranku, syariat yang aku bawa, maka itu orang-orang yang tidak mau masuk surga. Makanya jangan aneh kalau agama ini masih banyak di dunia ini, ya jemaah sekalian. Itu diantaranya. Dah nggak perlu kita mikirin kenapa sih ada agama ini, kenapa sih ada agama ini. Ya, Nabi sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Orang yang mengikuti beliau, orang yang melaksanakan syariat beliau, ya itulah orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul? Hanya dikatakan dalam sebuah kitab, man ahabba lillah, barang siapa orang yang cinta kepada Allah, bukti kecintaannya asal sifat, orang yang paling banyak mengingat Allah. Ada yang mengatakan zikir dengan kata lain, ya, zikir itu bisa zikir lisan, ya, bisa zikir qalbi dan seterusnya. Akan tetapi kalau berbicara tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang dimanapun dia berada, mau melaksanakan apapun, mau melaksanakan usaha apapun, ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu bertanya, apakah kelakuanku ini Allah ridho atau tidak? Apakah usahaku ini benar atau tidak menurut Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita sebelum mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jumu'ah telah mengatakan, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran. Allah telah memerintahkan kita, wa idza qudiyatis sholat, bila mana selesai kau melaksanakan sholat dengan berbagai macam iringan-iringan sholat. Maksud iringan-iringan sholat itu, dalam sholat itu sebelum sholat ada sunnah, di dalam sholat ada sunnah, setelah sholat juga ada sunnah. Beres semuanya melaksanakannya dengan sempurna, maka fantashiru fil ardi, maka bertebarlah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengatur waktu ini adalah waktu untuk asal, untuk mencari nafkah buat keluarga. Ketika datang waktu ibadah, ini adalah waktu ibadah, maka ibadah dengan benar. Ini adalah waktu istirahat, istirahat dengan benar. Ya, semuanya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aksara zikr, makanya wasamratuhu ayyadullah taala. Dan buah daripada mengingat Allah, zikir kepada Allah, ayazikrullah ta'ala birahmati, mengantarkan orang tersebut kepada kasih sayangnya Allah, wa kufranihi, dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut sudah dirahmati oleh Allah, lalu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, wa yudkhilahul jannata, maka Allah pun akan memasukkannya kepada surganya. Dengan siapa di surga? Ma'al anbiya'ihi, artinya dengan para nabi, wa auliya'ihi, dan juga kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wa yuklimahu bi ru'yati zamalihi, dan Allah memuliakan Allah kepada orang tersebut tentunya dengan memandang jamali, kebaikan-kebaikannya yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, wa man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man, barang siapa orang ahabba yang mencintai orang tersebut an-nabiy, kepada nabinya, apa yang dilakukan? Aksar minna salat alaihi. Kalau menurut ulama adalah wa alamatul ita'ati bi sunnatihi saniyah wa iksar sholati alaih.
Orang yang menghidupkan sunnah dalam kehidupannya dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, itulah ciri cinta Nabi, ciri cinta seorang hamba, ciri cinta seorang umat kepada Nabinya. Wasamrotuhu, dan ternyata buah daripada sunnah-sunnah yang dilaksanakannya, sholawat yang dibacakan, al-wusulu ila syafa'atihi, akan menghantarkan kepada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa suhbatihi, maka Rasulullah pun akan menemani orang-orang tersebut bil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disusul dalam hadis yang lain, man ahabba sunnati, man barang siapa orang ahabba yang mencintai sunnati, kepada sunnah-sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka sesungguhnya orang tersebut telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa orang yang mencintaiku, kana, maka akan ada orang tersebut ma'i, serta aku, bil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika orang-orang sudah kurang peduli terhadap sunnah-sunnahnya Nabi, ya, sehingga dikatakan oleh Nabi, man tamassaka bi sunnati indal fasadil ummati falahu ajru mi'ati sahidin. Barang siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala sunnahku hancur, dikala orang-orang sudah tidak memperdulikan lagi sunnah, maka orang tersebut akan diberikan pahala seolah-olah dia mati syahid, 100 kali pahala mati syahid. Subhanallah. Ya, ternyata di atas sunnah ada kejayaan. Ada bagian kadang-kadang ditanya sendiri, ya, maka dari itu ketika seseorang pengen ibadahnya baik, ya, contoh kan dalam ibadah sholat itu ada syarat rukun sholat. Itu menurut fikih, syarat rukun sholat bagian daripada diterimanya amal sholatnya. Karena tidak mungkin akan menerima Allah sholatnya seseorang tanpa memenuhi syarat dan rukun. Menurut fikih. Akan tetapi kalau menurut tauhid, syarat diterimanya sholat itu ada 4. Ya, kalau syarat sholat ada 8, rukun sholat ada 17 dalam kasih kuatul najah, sedangkan dalam Fathul Mu'in ada 14. Ya mas sekalian, bila mana seseorang sholat memenuhi syarat dan rukunnya dan meninggalkan semua pembatalan sholat, maka secara syariah sholatnya sah. Tapi sah kan belum tentu diterima, ya. Dan menerimanya Allah sholat tentunya syaratnya mesti sah terlebih dahulu. Sedangkan syarat diterimanya ibadah sholat itu sendiri ada 4. Dan yang pertama, seseorang yang melaksanakan sholat mesti lillah, karena Allah, tidak dicampuri karena apapun. Contoh, Pak, kenapa sih rajin banget sholat berjamaah? Kenapa sih rajin amat ngaji? Bu, kalau untuk sholat berjamaah saya takut masuk neraka. Kenapa sih rajin amat ngaji? Ya kan ngaji pahalanya gede, biar saya masuk surga. Nah ini menurut tauhid ini saja sudah tidak baik. Bukan tidak boleh, sudah tidak baik. Karena ternyata sholatnya karena takut ke neraka. Dan ibadahnya karena kepengen surga. Padahal kan yang memerintahkan ibadah bukan neraka dan bukan surga, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun surga dan neraka itu balasan bagi mereka-mereka yang betul-betul ibadahnya sehingga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya yang pertama adalah di sini adalah lillah atau ikhlas dengan kata lain. Ikhlas itu tidak dicampuri dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, ya. Karena pengen disebut rajin, karena pengen disebut takwa dan lain sebagainya, ya. Ini sudah melanggar aturan daripada syarat sahnya, syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, kalau di dalam syarat rukun sholat, di dalam syarat sholat itu sendiri adalah at-taharatu 'anil najasati wa 'anil hadas, bersih dari hadas dan najis. Tapi ketika
syarat sah diterimanya sholat, orang ini juga sama, mesti bersih daripada hal-hal yang haram. Mana? Dari mulai makanan tempatnya, saubun bajunya. Artinya kalaulah dia sholat sesuai dengan syariat, akan tetapi ketika memakai baju yang dia pakai hasil korupsi atau hasil nipu atau hasil nyolong dan lain sebagainya yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka walaupun sah secara syariah sholatnya, tapi jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat yang kedua diterimanya sholat adalah mesti bersih. Yang pertama adalah pakaiannya, wal badani, yang kedua badannya. Badannya maksudnya apa? Kalaulah di dalam dirinya, taruh kalau pakaiannya dari membeli dari barang yang halal, akan tetapi dalam tubuhnya mengalir darah yang haram, lahmun wadamun, darah dan daging ya dicampuri oleh barang haram, maka berarti kotor badan. Dan kotornya badan ini tidak bisa dibersihkan seperti bersihnya najis yang ada pada diri kita, karena sulit untuk membersihkan barang haram yang sudah terkadang yang sudah kadung jadi darah dan juga daging ya. Atau justru tempatnya yang bermasalah. Mana contohnya? Masjid yang tidak jelas apa ini hibah, apa ini wakaf, atau ini adalah hak guna pakai ya. Karena ada, saya kemarin ceramah di daerah Jegang ya, kata saya status tanahnya ini gimana Pak Haji? Tanahnya mah tanah Pak Haji ini. Kata Pak Haji pokoknya pakai aja itu tanah buat bikin musola, jadi hak guna pakai. Kata saya kalau lebih baiknya Pak Haji jangan hak guna pakai ya, harusnya diwakafkan atau dihibahkan ya, sehingga haji itu belum ngerti ternyata apa itu hibah, apa itu wakaf ya. Kata saya hibah itu dikasihnya sama siapa? Yang mengelola musola ini siapa? Udah kasih aja itu ya, ngasih tanah tapi tujuannya bukan buat musola ya. Yang lebih baik lagi yang saya wakaf ya. Wakaf itu apa Ustaz? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, idza abnu adama in qata'a amalu ila min salasin sadaqatin zaliyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihu yad'ulah. Di mana anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sadaqatin jariyatin. Maka ulama menafsirkan hadis ini sadaqah jariyah, maksudnya yang akan berkesinambungan pahalanya adalah wakaf daripada tanah itu sendiri, atau bangunannya itu sendiri dia yang bangun. Wakafnya wakaf orang, tapi kita hanya ngebangun saja. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man bana masjidan di dunia banallahu baitan bil jannah. Barang siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus bersinergis antara masyarakat yang mewakafkan dan juga masyarakat yang tidak bisa wakaf tanah. Berarti kita wakaf bangunan. Wakaf bangunan bisa sendiri, bisa bareng-bareng ya, tergantung kemampuan kita, disebut swadaya masyarakat. Tapi lihatkan ketika kita memberikan sedekah tadi adalah sedekah jariyah ya. Makanya kalau sedekah jariyah itu dihukumi oleh ulama, kalau di masjid dibongkar, ini bekas-bekas kusen-kusennya kalau dikasih sama orang di masjid, mesti ke masjid lagi. Nggak boleh dibawa sama Haji Jamil mau dibikin majelis taklim ya, lalu dijadikan orang. Dan masjid mestinya minimal ke musola, kalau nggak ke masjid lagi ya. Yang boleh itu adalah kalau majelis taklim dibongkar tapi dibangun buat masjid, kusen-kusennya, kayu-kayunya semuanya dipakai untuk masjid boleh. Tapi kalau dari masjid turunnya, apalagi ke posyandu ya sekalian. Nah itulah makanya orang-orang dulu itu kalau bongkar masjid musola sampai busuk sekalipun tidak dijual, kecuali dimanfaatkan lagi dengan masjid yang lain atau
dengan musola yang lain. Kemarin juga ada di blok C, di blok E. Pak Kiai barangkali ada yang mau menggunakan ini kusen-kusen. Ini masih bagus, kayunya kayu open. Ya, belum ada yang dimakan raya. Saya tawarkan pada salah satu ustaz, udah kan mau dibawa aja katanya, mau dipakai bikin majlis. Kata saya nggak boleh pakai bikin majlis, harusnya pakai bikin musola lagi minimal lah, karena ini dari masjid, apalagi ini jariah orang, wakaf orang. Nah, teman sekalian, makanya kalau membangun masjid itu ya bahasanya kalau memang persiapan, mesti persiapannya yang kokoh, dalam artian biar sholat jariah orang ini enggak cepat hancur ya. Jadi bahasanya berkesinambungan, mungkin dari kita turun ke anak kita, turun ke cucu kita, bahkan turun ke cicit kita, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya konstruksi bangunannya biar hebat, konstruksi bangunannya biar kokoh. Terlalu kokoh Ustaz, ntar susah dibongkarnya. Lah udah belum baru mikirin membangun, sudah mikirin membongkarnya. Nah ini nggak benar ya. Makanya saya lagi nambahin lagi ke depan kan, jadi kayak masjid ini aja dulunya kan segini doang. Nah sekarang panjang ke depan. Saya juga sama, karena Jumatan sudah sampai ke rumah warga, dan saya semua halaman masjidnya kita habiskan, sisain aja 2,5 meter ke pagar depan. Nah, terus sekalian itu diantaranya. Makanya ada yang mengatakan, ya Allah ini tiang-tiangnya aja Pak Ustaz. Kata saya, jangankan tiangnya, ceker ayamnya aja ini ada yang satu lubangnya 30 sak semen. Kata saya, ini tiang-tiangnya, kalau tiang-tiangnya satu tiang kata saya 10 sak semen ya, satu pick up mobil pasir, dan juga batu spritnya. Kalau air biasanya nggak begitu. Terus sekalian, padahal kalau tanpa air nggak bakal nempel ke sprit. Ya, makanya kita pun sama kadang-kadang di rumah itu usaha, laki-laki usaha, perempuannya tunggu rumah. Kadang-kadang ketika jadi usaha yang banyak, istri kita kadang-kadang nggak ada jasanya seolah-olah. Padahal suksesnya seorang laki-laki mesti dibantu oleh kreatifnya seorang perempuan dan solehahnya seorang perempuan. Begitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau, belum harta banyak, ya memberikan wakaf 100 meter aja susah. Zaman sekalian, bahkan tidak sedikit yang ketika wakafnya hanya terucap dari bapaknya, pasti anaknya digugat. Digugat di anaknya. Saya dulu pernah menyaksikan. Jadi bapaknya yang mewakafkan tanah, anaknya yang menjual. Kata saya, kan ini udah diwakafin, bang. Nah, itu kan orang tua saya katanya mewakafkan. Saya mah nggak merasa mewakafkan. Jadi ini separuhnya akan saya ambil lagi, karena ini kebanyakan. Ya kata saya, silakan aja. Tapi kalau ujungnya kagak manfaat, harus introspeksi diri. Benar, beliin mobil. Di bulan Ramadan baru 12 hari mobil baru ya, habis sholat tarawih mobilnya udah lenyap, diambil maling ya, itu menjual separuh daripada wakaf orang tuanya. Ternyata jangankan masalah ya, dia sendiri mikir mungkin, ya Allah beneran kata Ustaz, ini bener teman Pak itu. Ya apalagi kalau sudah ada sertifikatnya lalu dia gugat. Wah, balik lagi. Jadi syarat diterimanya sholat yang pertama adalah mesti ibadah itu dibarengi dengan ikhlas. Bukan diembel-embel karena takut neraka, bukan diembel-embel karena pengen masuk surga, ya, bukan diembel-embel karena makhluk, karena pengen terpuji, pengen disebut anu dan sebagainya. Itu tidak. Yang kedua, bersih. Pakaian yang dipakainya artinya tidak tercampuri barang haram, begitu pula ibadahnya, begitu pula tempat yang dia pakai ibadah itu sendiri, bukan tanah atau tempat yang sengketa. Yang ketiga, ya,
Yang ketiga, jamaah sekalian, bahwasannya ketika kita niatnya sudah baik, ini sholat. Yang kedua, ditambah lagi dengan bersihnya pakaian badan. Dan yang ketiga, kalau sholat itu adalah khusyuk. Nah, bicara tentang khusyuknya sholat, tentunya sedikit banyak minimal apa yang menjadi bacaan sholat kita paham. Seperti orang membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maha suci Allah. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak, terus sampai wa anna minal muslimin, bahwa saya adalah dari golongan orang-orang muslim. Baiknya begitu. Saya emang nggak tahu sampai sekarang Ustaz, apa-apa ya, daripada nggak sholat. Lalu ketika mengucap Fatihah, dari mulai alhamdulillah, bismillah dulu, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita kalau bisa mulutnya mengucap, hatinya memberikan arti dari ucapannya tadi. Itu bukan berarti khusyuk, sebetulnya bagian daripada mendorong kepada khusyuan. Karena biasanya kalaupun kita paham, kadang-kadang hati kita kan ingat apa aja ketika sholat. Allahu Akbar, tadi mah belum ingat apa-apa. Begitu Allahu Akbar niat sholat, karena sudah hafal kalimatnya, walaupun cuma hafal cangkem, akhirnya ketika membaca doa iftitah, tapi hatinya ingat, aduh motor di luar, kuncinya agak diambil lagi. Ya. Apakah itu yang disebut khusyuk? Ya mungkin ketika kita selama membaca bacaan sholat itu mengartikan daripada bacaan sholat kita, itu sudah mendekatkan bagian daripada kekhusyuan. Makanya sebetulnya mendekatkan bagian dari kekhusyuan, sebelum berangkat kita ke masjid, ya motor masukin dulu, ya bila perlu korek dulu kunci korek, bila perlu digembok dulu, ya menjaga jangan sampai ketika sholat itu ingat motor di luar, takut ada yang maling, ya takut motornya ada yang gondol. Di antaranya dunianya dulu diperenin, karena kita rata-rata ingatnya ke dunia. Makanya khusyuk ini dibagi, ada khusyuknya Rasulullah, ada khusyuknya sahabat, ada khusyuknya tabi'in, ada khusyuknya itbatul bikin, ada khusyuknya ulama ulul amilin, ada khusyuknya model kita. Ya, kalau kita ngikutin khusyuknya Nabi kagak mungkin. Jangankan khusyuk kayak Nabi, kayak sahabat saya juga nggak mungkin. Pernah Sayyidina Ali setelah perang itu beliau terkena busuk panah, ditarik sakitnya luar biasa. Akhirnya beliau minta sama istrinya, tolong cabut nih panah ketika saya sholat. Nah, supaya apa? Ketika musuhnya sholat, sehingga panah yang menancap dalam pinggangnya tidak terasa ketika dicabut. Benar, dicabut kagak terasa. Begitu habis sholat, udah dicabut belum? Udah kan dari tadi, dari rakaat pertama. Kok nggak terasa? Saking khusyuknya sholat. Kira-kira bisa kita model itu? Ya jajarlah itu pakai jarum pentol besok nih. Pakai jarum pentol ya. Jarum pentol sebelum sholat kita tusukin ke bujur kita, ke pantat kita. Mah nanti saya sholat cabut ya. Jangankan jarum pentol. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya. Kita ada yang ganjel aja di kaki kita tuh, mungkin kerikil atau lain sebagainya, udah terasa jamaah sekalian. Makanya khusyuknya model kita mah cukup ketika takbiratul ihram ingat Allah, ingat sholat yang akan dilakukan, itu sudah khusyuk pertama. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon. Ya. Dan ketika mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu aja, di situ aja titik-titik tadi kita sudah merasakan nikmatnya sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang modelan kita udah khusyuk katanya, Pak. Khusyuk katanya modelan kita mah.
Ya Allah, berarti musuh kita jauh benar, ya, jauh benar dengan Rasulullah. Makanya Imam Ghazali yang bukan ulama mujtahid mutlak, beliau nambahin rukun sholat itu bukan 17, 18 beliau. Yaitu yang ke-18 adalah khusyuk dalam sholat. Yaitu kenapa? Saking sulitnya itu sekali berimam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, sekali berimam Ghazali. Yang kalau hidupnya sebelum 300 tahun setelahnya Nabi, mungkin dia juga diangkat sebagai mujtahid mutlak saking banyak dan pintar ilmunya. Ya, itu khusus untuk beliau, bukan untuk umum. Jadi beliau memposisikan khusyuknya sholat adalah rukun. Kalau kita makan yang 17 aja rukun, yang tidak termasuk khusyuknya aja kadang-kadang mana rukun mana sunnah. Ya, mana sih yang rukun? Karena rukun dalam sholat itu kan ada rukun qalbiyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak belajar dari ulama kita, mana mungkin kita tahu. Rasul sendiri tidak langsung mengajarkan kita. Nih rukunnya rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Kita taunya dari guru-guru kita, diajarin dari ilmu fikih. Oh seperti itu. Ya. Tujuannya orang sholat pakai musolli tujuannya adalah lita'yin, untuk menentukan sholat tadi. Kadang-kadang kita sebut aja sholatnya, kadang-kadang kita lupa ini sholat johor apa asar. Ya, jamaah sekalian, itu kita udah pakai, dibimbing oleh ulama, dibimbing oleh guru-guru. Ya, nah itu diantaranya. Jamaah sekalian, khusyuk. Ya, maka usahakan ketika takbiratul ihram khusyuk. Ya, ketika doa kita minimal, karena itu sunnah, makanya tidak termasuk wajib. Ya, minimal dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir syarat diterimanya sholat itu sendiri, jangan berbangga diri dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, karena kita mampu sholat tahajud di malam hari itu geraknya Allah. Ya, bukan karena kita, tapi karena Allah menggerakkan hati kita agar kita bisa bertahajud. Kita bisa, jangan bangga dengan bacaan Quran kita. Orang lain nggak ada yang seperti saya mah sebulan sekali hatam, orang lain mana? Jangan berbangga diri, karena semua gerak kita adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Alhamdulillah Tuhan tidak pernah tertinggal. Aurat orang lain auratnya hanya sekedar aurat pada sholat. Saya mau balik daripada sholat, ropak saya isi. Anak yatim saya santuni. Jangan berbangga diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita tidak tahu ibadah kita mana yang dicampuri karena ria, yang dicampuri karena kesombongan. Karena membanggakan ibadah itu sendiri adalah satu kesombongan, dan kesombongan itu sendiri akan menolak daripada diterimanya amal. Karena amalnya bukan karena Allah, tapi kesombongan diri. Bersyukurlah ketika kita tahun ini, alhamdulillah, telah bisa memperbaiki diri daripada tahun kemarin. Kalau kemarin tahajudnya masih bolong-bolong, sekarang alhamdulillah sudah istiqomah. Sholat sunatnya alhamdulillah. Ya. Sholat sunat rawatibnya tidak pernah ketinggalan, baik yang sunah muakkadah maupun ghair muakkadah. Mesti bersyukur kepada Allah karena kita telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sombong dan jangan berbangga diri, tapi sebaliknya haruslah setiap kali ibadah kamu selesai harus ada kekhawatiran dalam diri ini, takut kalau ibadah kita tidak diterima. Karena unsur atau faktor yang bisa menolak dari amal itu sendiri ternyata bukan satu dua. Makanya kalau kita nanam padi nggak serta-merta menanam rumput, tapi rumput akan tumbuh sendiri. Bahkan mungkin kalau tidak diurus, rumput akan lebih tebal daripada padi. Bahkan padi itu sendiri akan mati karena tergulung atau tertimbun oleh rumput yang jadi sendiri. Bisa jadi. Ya,
Ibadah sholat kita karena didorong dengan kesombongan, membanggakan diri, membusukkan dada dengan ibadah-ibadahnya, ternyata itu adalah penyakit jiwa, penyakit yang bisa menghancurkan pahala ibadah itu sendiri. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum doa teman. Ya, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan tadi yang tertunda kemarin. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat waktu yang abadi. Ya, karena saya paling nggak suka kalau lagi sakit di upload. Saya marah sama anak saya kemarin. Ya, saya lagi diimpus dipoto, ya, ditaruh di apa tuh status sama apa. Nah, akhirnya banyak yang nelfon, kamu jangan jadi naon kamu Ustaz, ini di rumah sakit kayaknya apa itu. Orang semajlis taklim dan gerah datang semua. Karena rumah sakit mana? Kata saya nggak dirawat. Itu katanya fotonya, ya Allah itu mah sebentar doang, cuma beak sebotol setengah. Saya omelin, jangan. Justru apa itu pengen istirahat, kalau lagi sakit begitu disuruh istirahat sama dokter. Nah, itu kan dokter mah pengennya dirawat baik kan supaya gede bayarannya. Suruh dirawat, Ustaz rawat aja 3 malam. Saya enggak, saya malam ini diimpus 2 botol karena besok malam Jumat saya kebetulan ada ceramah di tempat hajatan di daerah Setu, Kecamatan Setu. Ya kalau saya diimpus nanti kalau saya cabut dokter yang marah. Jadi akhirnya nggak diimpus saja, berobat jalan aja. Ya selama 2-3 hari dari mulai Selasa, Rabu, Kamis nggak kemana-mana, di rumah aja minum obat. Ya, terus malam Jumat rasa enak berangkat. Diperiksa lagi, suruh diimpus lagi. Saya jangan, karena malam Minggu saya juga menceramah lagi. Kalau diimpus nanti kalau dicabut diomelin lagi sama dokter. Nah, kenapa? Karena kalau rutinan bisa dibadalin sama orang. Kalau ceramah, kata saya, orang udah booking waktu sebulan 2 bulan, tapi sayanya nggak datang, takut ngecewain jamaah. Ya, karena saya ingin melaksanakan satu hadis, Abdul ibadah di ba'da sholat tidak harus surut. Keutamaan ibadah setelah sholat itu adalah menyenangkan orang lain. Kalau panitia undang, kalau kita datang pasti mereka senang. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bab tentang sungguh-sungguh kontinuitas dan cita-cita luhur dalam belajar agama. Qala al-musannifu wa qad tafaqa ila nazmun bihadzal makna. Pengarang kitab ini berkata sungguh selaras, sungguh sejalan denganku nadom daripada berikut ini. Man sa'a ayyah tawiya amaluhu jumalan. Barang siapa yang ingin semua cita-citanya tercapai, fal yatakhid lailatu fi darqiha zamanan. Ya. Maka pergunakanlah malammu sebagai kendaraan untuk menemukan seluruh keinginan. Nah inilah ketika kita punya banyak hajat, ya apalagi pelajar, santri, kita aja yang udah tua-tua, ya perbanyak bangun malam. Karena di tengah-tengah malam itulah beda rasanya ketika kita sholat biasa di siang hari, banyak banget pikiran, kemana aja tuh pikiran. Ya kadang-kadang lagi sholat baru dapat 2 rakaat, ingatnya ke Cipes, ingatnya ke kerjaan, ingatnya ke hutang yang belum terbayar, atau setor mobil udah tinggal 3 hari lagi tapi duitnya belum ada. Jemaah sekalian, tapi ketika di malam hari ketenangan itu pun beda dan hati pun terasa, ya Allah, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syair, bukan hadis, akan tetapi dikatakan man sa'a ayyah tawiya amaluhu jumalan. Barang siapa yang ingin semua cita-citanya tercapai, ya fal yatakhid lailata fi darqiha jamalan. Yaitu maka pergunakanlah malammu sebagai kendaraan untuk menemukannya. Makanya kalau santri itu suka dinasihati oleh gurunya, ketika kalian kepengen cepat dapat ilmu,
Yang pertama, kosongkan perutmu. Toh kalaupun tidak puasa, jangan makan sampai kenyang, sampai tenggorokan apalagi. Artinya kalau bahasa orang sini sampai kamar kamar. Jadi cukup kalau hajat saja. Itu akan mudah ilmu. Yang kedua adalah qiyamul lail. Rajin sholat malam. Ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mempersedikit tidur. Santri, ini kan santri sebaliknya, ibadahnya melit, dahar gembul, tidurnya banyak. Sampai gelarnya aja Abu Naum, bapaknya tukang tidur. Itu kalau santri udah gelarnya Abu Naum, aduh, gagalin. Aqlil to'amaka kaitah zobihi saharon. Sedikitkanlah porsi makanmu. Sebetulnya ini bukan dari Nabi, tapi dari ulama. Jadi memperbanyak bangun malam, mengosongkan perut dari makanan, artinya menyedikitkan porsi makanan. In sikta ya habibi sohibi, ya, agar kamu dapat terjaga di malam hari. Kalau kita tidur sore harinya tidak terlalu kenyang, itu sangat mudah untuk bangun malam. Tapi kalau sorenya mek-mek, bahasanya mek-mekan makannya, itu biasanya pasti bangunnya kesiangan. Karena dengan perut yang penuh, nah, mata akan terasa terus berat. Yang kita bisa rasakan kan usia-usia seperti kita nih. Kalau habis makan Pak, perasaan gimana tuh mata? Ayo. Iya, kalau lagi masih muda enggak. Benar, kalau lagi sebelum 40 tahun enggak, habis makan enggak naik ke mata. Sekarang coba. Ya Allah, saya itu biasanya makan siang itu ba'da sholat johor. Karena kalau sebelum sholat johor udah makan, nanti pas ngajarin anak santri, mata nutup baik, merem baik mata. Ya. Padahal kan santri yang ngaji di saya itu enggak banyak. Karena dibagi kelasnya masing-masing. Yang saya ajarin langsung itu hanya 8 orang. Yang lainnya ada yang dari Ustadz Adnan, ada yang Ustadz Nana, yang karena disesuaikan dengan kelas mereka masing-masing. Saya nggak banyak, tapi ngajarin orang 8 orang kalau mata lagi, ya Allah. Kadang-kadang anak membaca kita merem. Nah, itu segitu teh ustaz gitu. Yang punya beban moral atas santri-santrinya. Nah, in sikta ya habib aita belugho al-kamal. Jika kamu ingin mencapai kesempurnaan, wahai sahabat-sahabatku. Makanya sahabat-sahabat di sini adalah khasnya ulama. Artinya kita diajarin supaya cepat berhasil apa yang kita inginkan. Kalau santri mungkin pengen cepat bisa haji, ya jangan memperbanyak tidur, jangan memperbanyak porsi makan, dan itu diantara, dan sering terjaga di malam hari, ya termasuk kita sebagai orang tuanya yang nyantrenin anak di mana-mana. Ini pun sama, kita selalu membacakan suratul Fatihah ini mas 1 kali saja buat anak yang sedang belajar. Lalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan ilmu yang manfaat bagi anak saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa siyan thayyiban mubarakan. Kita juga nyari rezeki yang enggak sulit-sulit, ya. Punya anak di pesantren itu insyaallah Pak. Ya. Jadi kita jangan pikirin dulu sebelum anak pesantren, anak pengen pesantren baru pikirin, waduh gede modalnya tong. Nah, itu daftarnya udah berapa duit? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Seperti orang yang nggak punya Allah. Nah, saya waktu pertama nyantrenin anak, jangankan 1 juta per bulan penghasilan, nggak jelas. Ya, ketika anak saya di pesantren hari Minggu pengen dikirim hari Jumat, saya masih belum punya duit sepeser pun. Siapa yang nggak puyeng kalau tidak pikirin? Apalagi perempuan istri udah ngomong mulu.
Mau jual apa katanya? Jual apa? Jual apa? Katanya jual apa? Jual kambing orang, jual ayam orang. Tenang aja Mi, masih 1 hari 1 malam lagi sampai hari Minggu. Ini baru Jumat, Sabtu, Minggu. Kata saya masih 2 hari. Nah, betul. Begitu habis asar hari Jumat, ada tukang ojek datang ke rumah. Pak Ustadz, ada yang minta tolong, warga perumahan di Blok E. Minta tolong apa? Itu katanya mau akikoh, pengen potongin kambing. Oh, ya iya, kapan? Besok pagi, insya Allah. Bahasanya gitu dong, udah. Tukang ojek kembali lagi pagi-pagi, kata saya jemput ke sini. Ya, akhirnya saya jemput. Dikirain cuma 1 kambingnya, ternyata begitu dilihat ada 5 ekor. Kata saya, banyak anak Pak ini akikoh. Anak saya 3 Ustaz, yang 2 laki, yang 1 perempuan. Kebetulan 3-tiganya belum ada yang diakikohin. Karena sekarang saya punya rezeki, sekalian aja. Mohon Pak Ustaz tolong ya, dipotong, dikulitin, ya dibersihkan dalamannya. Setelah itu selesai, saya mau pulang. Ustaz, ini kepalanya nggak ada yang masak, bawa aja semua 5-5-nya. Alhamdulillah dapat 5 kepala kambing. Itu juga kaki-kakinya katanya yang dipotongin Pak Ustaz segini-segini, bawa aja semua. Coba 5 kali 4, 20. Ya mas sekalian, udah gitu pas mau pulang dikasih lagi pahanya 1, ini buat Pak Ustaz, katanya di rumah takut mau nyate, mau mesok, mau udah kepala juga itu udah se-RT bisa makan semua. Ya mas yang dirahmati Allah, ya pulangnya dikasih amplop berapa? 250.000, berarti 1 ekor gocap. Itu tahun berapa? Tahu saya juga udah zaman anak saya pesantren pertama, sekarang sudah punya cucu 2. Ya mas sekalian, ya kata saya, ya Allah ternyata Engkau maha kaya. Aku bingung kapan ini 300.000 akan terpenuhi, sementara ini sudah hari Jumat sore. Ternyata hari Sabtu Allah berikan melalui asbab memotong kambing. Dan ketika mau pulang, saya dipanggil lagi, Ustaz ini kulitnya nggak ada yang bawa. Kata saya, lumayan 20.000 per kulit. Dijual jadi 100.000. Ngirim ke anak berapa tadi? 300.000. 250.000 di amplop dari pemotongan. 100.000 dari menjual kulit, udah 3,5, udah ada lebihnya gocapan. Ya, subhanallah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sore harinya, ba'da asar, itu datang lagi suahibul bed. Ustaz maaf, ada apa lagi nih? Ini katanya sudah janjian sama di sini mungkin Pak Darmono. Udah janjian sama Pak Darmono, dia mau mimpin doa, ternyata dia masuk malam. Sip malam dia, jadi gak ada yang mimpin doa. Kata saya, jamnya jam berapa? Ba'da maghrib. Kalau ba'da maghrib gak bisa, gak mungkin saya liburin anak-anak karena saya mimpin doa. Mimpin doa kan sunnah, sedangkan ngajarin anak-anak wajib. Pak Ustaz bisanya ba'da isya, kata saya. Ya udah, gak apa-apa ba'da isya. Ba'da isya datang lagi jamaah sekalian. Ya, saya diantar sama anak santri 2 orang. Alhamdulillah di amplop lagi 200.000. Udah adanya lebihnya 2,5. Subhanallah. Kata benar kata Allah, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan cukupi. Nah, kita sebetulnya waktu istri ngomong begitu juga sebetulnya hati mah bingung. Ya, tapi kita yakin punya Allah yang maha kaya. Ternyata itulah jalan Allah. Subhanallah, banyak kejadian-kejadian kadang-kadang di luar nalar kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin rezeki kamu tetap ada, rezeki anak kamu ada, apalagi sedang menuntut ilmu. Subhanallah. Sedikit lagi, wakila man asyarra nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Dan tindakan bakna dikatakan barang siapa yang terjaga di malam hari, maka sungguh hatinya akan merasa gembira di siang hari. Kalau bahasa orang dulu nih, kalau ada acara syukuran selamatan di rumah nih, biasanya suka bikin bubur putih, bubur merah, kopi pahit, kopi manis. Ada di saya yang begituan. Kalau di daerah Bapak mungkin, di saya sampai sekarang masih ada. Kalau orang tahlilan aja masih bikin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Saya pernah tanya, ini maksudnya apa? Oh, ini teh simbol, katanya Ustaz. Kopi pahit, kopi manis itu simbol kehidupan. Orang mending pahit dulu, ujungnya manis, daripada manis dulu, ujungnya pahit. Makanya ngomongnya enggak kopi manis, kopi pahit. Kopi pahit, kopi
manis. Nggak ada yang ngomong kopi manis kopi pahit bikin, enggak. Semua bikin kopi pahit kopi manis. Mana contohnya? Sore kita pegel badan, lalu kita minum jamu yang rasanya pahit, tapi insya Allah bangun pagi seger badan kita. Itulah kopi pahit kopi manis. Daripada sorenya kita manis, nggak tanggung-tanggung minum sirup setengah gelas. Sorenya enak manis, tapi paginya mencret, ya kan? Sakit perut. Ya masukkan, oh begitu, berarti ya makanya disebutlah oleh orang kampung itu adalah buhun. Nah, kalau kesononya bisa mungkin kejawen kalau bahasa ini. Buhun itu adalah bahan. Bahan itu apa? Bahan itu adalah yang mesti diolah, mesti dipikirkan mana yang baik. Sebetulnya cuma filsafat gitu. Oh ternyata seperti itu, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya dulu lagi orang sini bikin lontong nggak kayak sekarang Pak. Bikin lontong dulu itu pakai daun, dipepesin, duanya ditangkepin begini. Ini yang satu, ini yang satu. Ya, lalu krep, diikatlah ujungnya pakai tali. Di sini satu, di sini satu. Setelah itu barulah dicelupin sama air yang sedang mendidih. 4 jam kemudian angkat. Ternyata bentuknya sudah berubah. Tengahnya gendut, pinggir-pinggirnya cuma berisi. Apa itu maksudnya? Itu adalah simbol kita punya anak. Ketika kita punya anak, kepengen punya cucu, supaya punya anak, maka satukan antara laki-laki dengan perempuan dengan diikat oleh pernikahan. Yang pertama hukum secara agama, yang kedua adalah hukum secara negara. Punya surat nikah sah secara agama, diikat artinya. Lalu setelah itu masukkan ke dalam kandang, artinya silahkan mereka mau berbuat apa di malam hari, di siang hari, bebas. Insya Allah 4 bulan kemudian akan hamil. Ya, setelah hamil 9 bulan pasti perutnya buncit. Makanya si pesor tadi, kalau bahasa orang sebut pesor, ya tengahnya buncit tuh. Oh, itu artinya kita mesti bisa membaca bahwa hukum itu tidak boleh dilanggar. Ya, dan tidak boleh disatukan antara anak laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sekalipun muhrimnya jangan kalau mereka sudah dewasa, tapi mesti diikat dulu sama pernikahan. Barulah mereka bebaskan mau siang mau malam tidur. Ya, artinya digodok dalam kancah, akhirnya hamil juga kan begitu. Nah, sebetulnya kalau bisa dibaca sama kita, subhanallah, ternyata orang tua dulu kita itu ya kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kita pikir nggak masuk akal ya kayak gitu dilaksanakan. Oh, ternyata yang baik-baik ambil, yang buruknya kita buang. Ya, itu diantara seperti hanya pepatah-pepatah dari guru-guru, dari ulama-ulama, para pengarang-pengarang kita, tidak ada sesuatu perintah yang akan menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jemaah sekalian hari ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita semua termasuk umat Nabi yang akan diberikan syafaat di hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina Maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na wal bala wal waba wal wasal wal munkar wal baghi wa suyub wal muhtalifata wa sadaqata wa mi'an ma zumara min wa baqa min baladina mawsa wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya